Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan biokimia umum yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa selama 1 semester ke depan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dr. Rusnawati. Saya sebagai koordinator untuk mata kuliah biokimia umum ini. Perlu diketahui bahwa mata kuliah biokimia umum merupakan mata kuliah layanan untuk 4 program studi. Ya, di semester ganjil ini ada 3, yaitu program studi biologi, kemudian budidaya perikanan, dan teknologi hasil perikanan. Nanti di semester genap kita juga akan melayani untuk prodi FKH. Ya, apa sih yang dipelajari dari biokimia? Ya, di sini di mata kuliah biokimia umum kita akan belajar bagaimana peran senyawa kimiawi dalam sistem biologis. Ya, karena kehidupan itu dimulai dari adanya senyawa kimia yang saling berinteraksi sehingga bisa menjalankan suatu kehidupan. Ya, virus sering sekali dikatakan sebagai bukan makhluk hidup ya atau makhluk transisi. Kenapa? Karena di dalam virus itu hanya ada materi genetik. Tidak ada senyawa kimiawi yang saling berinteraksi, sehingga virus itu dia tidak punya energi untuk melakukan aktivitas. Maka kalau dikatakan virus itu makhluk hidup, dia tidak memenuhi persyaratan sebagai makhluk hidup. Ya. Oke, nanti kita akan pelajari lebih jelasnya lagi selama 1 semester ke depan. Ya, ini adalah beberapa mata kuliah yang akan ini adalah deskripsi dari mata kuliah biokimia umum. Jadi yang akan Anda pelajari selama 14 pertemuan itu dimulai dari mengenal gugus fungsi ya, materi minggu ini. Seperti apa saja sih gugus fungsi yang ada dalam reaksi kimia gitu ya, dalam biomolekul yang nantinya akan berperan dalam proses biokimia. Kemudian minggu depan Anda akan belajar terkait peran air sebagai media kehidupan sel. Lalu kemudian Anda akan masuk ke materi terkait struktur dan fungsi senyawa yang banyak berperan dalam proses biokimia. Dalam hal ini kita akan memilih senyawanya karbohidrat, protein, dan lipid. Nanti di fase UAS Anda akan mempelajari terkait metabolismenya. Kemudian nanti juga di materi mata kuliah ini Anda akan belajar terkait peran enzim, vitamin, dan mineral, serta bagaimana informasi genetik dan sintesis protein yang berperan dalam proses aliran genetik pada makhluk hidup. Ini kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah mengambil mata kuliah biokimia ya. Harapannya ilmu yang didapatkan selama 1 semester nanti jadi basic ilmu untuk Anda mempelajari ilmu di program studi Anda masing-masing ke depannya. Jadi harapannya ini bukan sesuatu yang volatil ya. Jadi jangan sampai nanti masuk semester berikutnya sudah lupa mata kuliah biokimia. Oke, karena ini nanti jadi basic ya, basic. Oke, ini adalah referensi yang dipakai untuk perkuliahan. Utama kita menggunakan Leininger ya. Kemudian bisa juga kalau mau menggunakan buku dari McKee atau Timberlake boleh ya. Biokimia juga sebenarnya ada diktat yang dibuat oleh dosen-dosen biokimia. Hanya ini belum tersedia secara online, masih offline ya. Mungkin kalau di perpustakaan Anda buku ini, diktat ini sudah ada. Oke. Nah, ini adalah materi perkuliahan selama fase UTS, ada 7 pertemuan mulai dari mengenal gugus fungsi sampai dengan pembahasan terkait asam nukleat ya. Sedangkan ini adalah materi di fase UAS ya. Intinya kalau fase UTS itu Anda belajar terkait struktur dari molekul-molekul, kemudian gugus fungsi seperti apa, peran air gitu ya. Nanti di fase UAS Anda akan belajar terkait prosesnya ya, metabolismenya bagaimana dari karbohidrat, lipid, protein yang di fase UTS itu Anda belajar strukturnya. Di fase UAS ini Anda belajar apa yang terjadi ketika dia masuk molekul-molekul tersebut masuk ke saluran pencernaan, kemudian melakukan apa yang terjadi supaya bisa dihasilkan energi gitu dari molekul-molekul tersebut. Oke, perkuliahan di semester ini kan kita lakukan secara
perkuliahan di semester ini akan kita lakukan secara daring ya, menggunakan ULMS ya. Kemudian nanti utamanya menggunakan ULMS. Nah, nanti mahasiswa akan masuk ke dalam grup, bisa grup WhatsApp atau grup Telegram. Ini nantinya dosen akan memberikan beberapa penjelasan atau diskusi melalui media tersebut. Ya, selain itu, kalau dibutuhkan untuk tatap muka secara online, kita bisa menggunakan Google Meet, Zoom, atau Webex-nya. Jadi nanti tergantung kesepakatan enaknya menggunakan aplikasi yang mana. Oke. Pada minggu-minggu tertentu, kemungkinan akan dilakukan pembelajaran secara berkelompok, yang misalnya diberikan tugas, nanti mahasiswa dalam kelompok kecilnya membuat PPT yang harapannya bisa nanti dipresentasikan ke teman-temannya. Dan di minggu-minggu tertentu juga bisa jadi ada kuis ya, untuk menilai kesiapan mahasiswa menerima materi dan kesiapan mahasiswa untuk melakukan ujian secara online. Oke. Ini proporsi penilaiannya. Perlu diketahui bahwa biokimia umum itu ada praktikumnya juga dan bobotnya 30%. Untuk UTS dan UAS bobotnya 35-35%. Jadi ini 3 poin ini sama perannya seimbang ya. Jadi harapannya Anda sungguh-sungguh di setiap poinnya. Oke. Ini kriteria penilaian standar ya untuk penilaian A sampai E-nya. Nah, ini adalah dosen pengajar di masing-masing kelas. Ya, untuk kelas BDP ada Pak Zainal di fase UTS dan Pak Rahadian di fase UAS. Di kelas THP ada Bu Mega di fase UTS dan Bu Puspa ya di fase UAS. Dan untuk kelas biologi di fase UTS akan diajar oleh Bu Popi dan di fase UAS akan ketemu dengan saya. Ya, ini tata tertib selama perkuliahan online. Mahasiswa harapannya mengisi absensi melalui IPB Mobile masing-masing. Ya, absensi ini dibuka sepanjang 1 semester, tapi harapannya mahasiswa tetap mengisi absensi sesuai dengan jadwal. Oke. Kemudian semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah biokimia umum harus sudah login ya, enroll ke mata kuliah ke new LMS-nya BIK 200 biokimia umum. Dan ada juga new LMS untuk praktikumnya. Jadi ada 2 ya, satu untuk kuliah dan satu untuk praktikum. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti perkuliahan dan juga praktikum secara online sesuai jadwal. Jika ada mahasiswa yang bermasalah dengan jaringan sehingga tidak bisa mengikuti jadwal, harap itu dikomunikasikan dengan dosen kelasnya ya, supaya ya nanti akan ada kebijakan ya dari dosennya kalau misalnya nanti mahasiswa ketinggalan kuis atau ketinggalan informasi ya, kalau sudah dikomunikasikan dari awal kita akan memahaminya. Nah, kemudian harapannya mahasiswa bisa menjaga kesopanan dan kesantunan ketika berinteraksi dengan dosen di platform WAG atau TG ya. Jadi bahasa chatnya tolong dijaga yang baik, jangan terlalu ini Anda harus bisa membedakan ketika harus berbicara dengan teman dengan kapan harus berbicara dengan yang lebih tua. Oke. Itu saja ya kontrak kuliah biokimia umum yang perlu saya jelaskan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa kita masih mengalami pandemi ya. Jadi virus corona COVID-19 ini masih ada dan kasusnya makin banyak ya. Di Bogor sendiri sudah banyak yang positif ya. Juga di daerah-daerah lain. Jadi pesan saya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap hindari kumpul-kumpul ya. Kalau tidak perlu sekali, ya lebih baik tidak usah keluar rumah ya. Dinikmati selama fase pandemi ini dengan keluarga di rumah ya. Kalau memang perlu sekali keluar, perhatikan itu tadi, jaga jarak, masker, dan rajin cuci tangan. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.